Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya lah sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam channel saya ini ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang anomali sihir. Anomali sihir atau keanehan yang terjadi pada sihir. Anomali pengertiannya keanehan yang terjadi atau dengan kata lain tidak seperti biasanya. Peristiwa keanehan yang terjadi pada sihir ini dapat juga kita peroleh ya dari Al-Quran surat Yunus ayat 79 sampai dengan 82 serta dilanjutkan surat Toha ayat 65 sampai dengan 69, yang mana peristiwa itu atau peristiwa keanehan yang terjadi pada tukang sihir ini ya, atau ahli sihir. Ahli sihirnya Raja Fir'aun yang bertarung dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka atau ahli sihir ini atau tukang sihir menyihir tongkat-tongkatnya dan tali temali yang dibawanya menjelma seperti ular yang merayap menuju kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat yang berada di tangannya setelah dilemparkan pada ular-ular atau jelmaan dari tukang sihir ini, tongkat yang dilemparkan dari tangan Nabi Musa itu berubah menjadi ular naga yang besar dan menelan semua ular-ular yang kecil dari tukang sihir ini. Pemirsa, untuk selengkapnya bisa kunjungi atau membaca tafsir Ibnu Katsir.
Kemudian selanjutnya, ya sebenarnya manusia yang pertama mempraktekkan sihir ini ya, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka menggunakan sihir yang dapat membahayakan orang lain. Dari sihirnya membahayakan orang lain itu hasil ilham dan petunjuk dari para setan yang terkutuk. Mereka juga beranggapan bahwa sihir itu warisan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pengakuan ini atau pengakuan itu dibatalkan dan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya, wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimunan nas-sihra. Dan tidaklah Sulaiman itu kafir, tetapi seton-seton itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Ibn Abi Dunya ya. Ibnu Abi al-Dunya meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-ghilan atau hantu, raksasa atau momok. Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hum saharatul jinni. Mereka adalah ahli sihir dari bangsa jin. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa jika disebut adanya raksasa, hantu, momok di sisinya, ia berkata bahwa seorang manusia tidak dapat berubah dari bentuk gambarnya sebagaimana yang telah diciptakan Allah. Tetapi mereka bangsa jin mempunyai ahli sihir seperti ahli sihir dari bangsa kamu manusia. Jika kalian melihat sesuatu dari mereka, maka segeralah kumandangkan azan. Ya, itu yang kita dapatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari riwayat Ibnu Abi al-Dunya. Meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang al-ghilan, hantu raksasa. Beliau Rasulullah SAW menjawab, hum saharatul jinni. Mereka itulah adalah ahli sihir dari bangsa jin. Jadi keanehan yang atau anomali yang terjadi pada sihir ini ya, setan atau jin bisa menyerupai raksasa momok yang menakutkan. Itu ya keanehannya. Namun demikian, jika kita merasa bahwa hal itu terjadi pada diri kita atau
jika kita melihat sesuatu yang seperti itu ya, seperti hantu, momok dan lain sebagainya, atau perasaan yang seperti menakutkan gitu ya, maka segeralah kumandangkan azan. Nah, ahli-ahli sihir ini juga ya, seperti yang baru saja dikemukakan, ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam mengalahkan tukang sihir atau ahli-ahli sihir ini, itu pun diabadikan ya, atau diberitakan di dalam Al-Quran, ahli sihir itu akhirnya bertobat ya. Bertobat, menyerah atau kalah ya dari Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ini dapat mengalahkan ahli-ahli sihir ya. Dan peristiwa itu diberitakan di dalam Al-Quran, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 46 sampai dengan 48, yang bunyinya, dan ahli-ahli sihir itu serta merta mereka meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia yang beriman tentunya tidak perlu takut ya dengan ahli-ahli sihir ini, karena mereka akan kalah dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Ya, ini sudah terbukti dari peristiwa yang terjadi ya ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam dan zamannya Nabi Sulaiman ya. Perbuatan sihir ini adalah perbuatan dari setan atau jin yang berubah jadi setan ya. Jin yang membangkang jadi setan dan mengerjakan pekerjaan sihir, sehingga menimbulkan keanehan-keanehan yang terjadi pada dirinya. Itu adalah perbuatan sihir yang diperbuat oleh setan. Demikianlah beberapa hal yang terkait dengan anomali sihir ya, atau keanehan kejadian yang terjadi pada sihir ya, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang peristiwa itu telah terjadi.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana sihir di zaman sekarang ini? Ya, sihir yang ada sekarang ini adalah dia merubah bentuk ya. Peristiwa berbeda, tetapi hakikat sihirnya sama. Masuk dari berbagai lini ya, berbagai lini kehidupan kita. Masuk dari mana saja, berbagai lini kehidupan manusia, bahkan sampai dengan berbagai macam penyakit jiwa. Itu adalah perbuatan dari setan atau jin, atau sering kita sebut dengan al-mukhabilat al-jin atau jin gila ya. Itu biasanya ada yang dalam waktu yang cukup lama ya, ada yang sifatnya temporer, dan beberapa hal tersebut sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Dan sihir ini akan terus ya ada sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat. Nah, bagi kita sebagai manusia yang selalu mendapat incaran ya, jebakan atau rijsun, perbuatan keji, rijsun min amali setan, dari amalan setan, maka kita harus memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan terus-menerus untuk menimba ilmu pengetahuan tentunya tentang agama Islam. Demikian saja. Lain kali kita sambung dalam materi-materi yang lainnya. Hepsibur Birsonraki videoda goro surus narokum fil video litali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.